Pada bagian kedua ini kita akan fokus membahas mengenai biaya dalam konteks perusahaan manufaktur. Seperti yang tadi dijelaskan di bagian pertama, konteks manufaktur memang sering banyak digunakan sebagai basis di dalam menjelaskan konsep manajemen biaya, konsep akuntansi biaya, konsep akuntansi manajemen, karena dianggap yang paling kompleks, ya, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsep-konsep biaya. Namun sekali lagi, konsep dasar ini juga nanti bisa berlaku dalam konteks perusahaan dagang maupun perusahaan jasa dengan beberapa penyesuaian. Nah, pada bagian ini kita akan melihat jenis-jenis biaya, klasifikasi biaya di perusahaan manufaktur, lalu bagaimana arus biaya di perusahaan manufaktur dan pelaporan biaya tersebut oleh perusahaan manufaktur. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu mengenai biaya manufaktur. Nah, biaya manufaktur atau biaya pabrikasi, biaya produksi, itu secara garis besar ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, biaya manufaktur adalah biaya-biaya yang ditujukan untuk menghasilkan produk. Dan biaya tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah direct material, lalu kemudian yang kedua direct labor, dan yang ketiga adalah manufacturing overhead. Direct material adalah bahan baku, biaya bahan baku yang dikonsumsi selama proses produksi dan dapat ditelusuri terhadap barang jadinya. Ya, jadi direct material ini memiliki karakteristik pertama, karena dia material, berarti dia adalah bahan baku ya yang dikonsumsi selama proses produksi. Nah, direct ini mengindikasikan bahwa bahan baku ini bisa ditelusuri dari barang jadinya. Jadi maksudnya dapat ditelusuri dari barang jadinya adalah kalau kita melihat barang jadinya, kita bisa langsung mengenali bahan baku penyusun dari barang jadi tersebut. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau kita lihat barang jadinya sepeda motor, maka komponen baja yang menyusun sepeda motor itu adalah direct material. Mengapa direct material? Karena komponen baja itu digunakan di dalam proses produksi ya, untuk menghasilkan motor. Dan kita bisa menelusurinya dengan mudah dari sepeda motor yang sudah jadi. Itu komponen yang pertama. Komponen biaya yang kedua adalah direct labor. Ini mencakup biaya personel, ya. Biaya gaji, upah, tunjangan untuk pekerja atau personel yang terkait langsung dengan proses produksi. Ya, maka disebut direct labor. Ya, labornya mencerminkan tenaga kerjanya, biaya upah tadi, gaji, upah, tunjangan, gitu ya. Directnya mencerminkan bahwa pekerja ini terkait langsung dengan proses produksi. Nah, contohnya adalah biaya-biaya yang terkait dengan gaji, upah, tunjangan pekerja di pabrik perakitan motor. Ya. Dan yang kelompok ketiga adalah manufacturing overhead. Ya, ini berarti bukan direct material, bukan direct labor. Nah, terdiri dari lebih rinci lagi, ada kelompok indirect material, ya, ada kelompok indirect labor, dan other cost, biaya-biaya produksi atau biaya manufaktur lainnya. Di slide berikutnya kita akan perdalam ketiga jenis manufacturing overhead ini. Ya, nah, yang pertama tadi indirect material. Indirect material, nah, karena material berarti dia adalah bahan baku. Jadi indirect material adalah bahan baku. Seperti halnya direct material, hanya saja digunakan untuk mendukung proses produksi, bukan merupakan komponen utama dari proses produksi. Ini adalah bahan baku yang digunakan untuk mendukung proses produksi. Dan ciri khasnya kenapa disebut dengan indirect adalah tidak mudah ditelusuri dari barang jadinya dan atau nilainya tidak signifikan.
Jadi ketika kita melihat barang jadinya, kita akan sulit menelusuri keberadaan komponen bahan baku itu. Tidak mudah ya, tidak kasat mata langsung kita bisa mengenali, oh ini bahan baku dari pembentuk dari barang jadi ini adalah A gitu. Nah, kalau kita sulit mengenali itu ciri bahwa dia adalah indirect materials. Yang kedua, ya ciri lainnya adalah nilainya yang tidak signifikan. Nah, contoh tadi ketika kita tetapkan barang jadinya adalah motor, bajanya atau plastiknya gitu ya, yang menyusun kendaraan motor itu adalah direct material karena kita bisa mengenali langsung dengan mudah, menulis langsung dari barang jadinya dan kemungkinan besar nilainya signifikan terhadap nilai motor secara keseluruhan. Tetapi mungkin dalam proses perakitan produksi itu memerlukan pelumas ya dan perlengkapan atau hal-hal yang sejenis ya sebagai material dalam merakit kendaraan bermotor, tetapi kita tidak bisa mengenalinya langsung ketika kita sudah melihat motornya, sudah jadi motornya, kita tidak bisa langsung mengenali bahwa pelumas adalah salah satu bahan baku di dalam merakit motor tersebut. Dan mungkin nilainya tidak terlalu signifikan. Nah, ini adalah ciri dari indirect materials. Yang kedua adalah indirect labor, ya. Nah, ini konteksnya atau konsepsinya sama. Ini juga sama-sama labor, berarti sama-sama biaya personel. Bisa berkaitan dengan salary tadi, dengan gaji, dengan upah, dengan tunjangan. Tetapi ini terkait dengan personel yang tidak bekerja secara langsung dalam proses produksi. Dia berada di lokasi produksi, tetapi tidak terkait langsung dengan proses produksi. Misalnya adalah gaji, upah, tunjangan untuk pekerja kebersihan atau satpam yang ada di pabrik. Ya, ini tergolong indirect labor. Nah, di luar itu, di luar indirect material, di luar indirect labor, ada juga biaya-biaya lain ya, yang termasuk biaya produksi ya, yang digolong, tapi dia bukan material, bukan labor, dan itu digolongkan sebagai other manufacturing overhead. Apa itu? Adalah biaya-biaya produksi selain biaya baku dan biaya personel, seperti misalnya biaya depresiasi dari mesin, biaya depresiasi dari bangunan pabrik, biaya asuransi dari pabriknya, biaya utility, ya air, listrik, ya, gas, dan lain-lain yang digunakan dalam proses produksi. Ya, itu disebut dengan other manufacturing overhead. Ya. Jadi secara keseluruhan, biaya manufaktur, biaya produk, ya, biaya menghasilkan produk, ya, terdiri dari kelompok besarnya direct material, ya, direct labor, lalu manufacturing overhead. Manufacturing overhead itu sendiri terbagi menjadi indirect material, indirect labor, dan other manufacturing overhead. Nah, hubungan di antara kelompok biaya tadi di dalam proses manufaktur itu menghasilkan klasifikasi tambahan ya. Jadi misalnya kalau kita melihat direct material dan direct labor ya, karena ini adalah komponen yang secara langsung terkait dengan proses produksi ya. Direct labor, direct material, komponen langsung dari proses produksi, maka menghasilkan istilah baru atau klasifikasi baru ya, atau klasifikasi lain yang menggabungkan direct material, direct labor ini sebagai prime cost. Jadi kalau kita sebut prime cost itu berarti mencakup direct material dan direct labor. Sementara kalau kita lihat material itu bahan baku lalu dikonversikan menjadi barang jadi dengan atau oleh tenaga kerja dan oleh biaya-biaya tadi mesin ya, depresiasi mesin, lalu utility-nya ya dan lain-lain ya, tenaga kerja yang indirect-nya, bahan baku yang indirect-nya gitu, dan manufacturing overhead cost yang lainnya. Nah, kalau digabung ini adalah biaya yang mengkonversikan bahan baku menjadi barang jadi. Maka kemudian disebut dengan conversion cost. Jadi kalau conversion cost mencakup direct labor dan manufacturing overhead. Ya, ini dua klasifikasi turunan ya, dua turunan klasifikasi biaya manufaktur. Selain tadi klasifikasi dasarnya direct material, direct labor, dan manufacturing overhead.
Nah, kalau kita lihat arus biaya manufakturnya, ya, kira-kira bisa digambarkan dengan gambar seperti di slide ini, ya, bahan baku, lalu tenaga kerja produksinya, direct labor, bersama-sama dengan manufacturing overhead, mereka berproduksi, menghasilkan barang, ya, barang yang belum jadi disebut dengan work in process. Kalau sudah jadi, maka akan jadi finished good, dan kemudian akan diakui sebagai beban ketika dijual. Nah, diakui sebagai cost of goods sold, ya. Jadi ini biaya nih, semuanya biaya, lalu biaya ini menjadi beban ketika diakui menjadi cost of goods sold, yaitu ketika barang jadinya dijual atau ketika persediaannya dijual. Jadi selama di proses di awal, ya, ini adalah product cost, jadi WIP menjadi persediaan, ya, kemudian selesai jadi finished good, ini juga persediaan, ini juga biaya, baru kemudian menjadi beban ketika sudah dijual. Nah, kalau kita sajikan, kita lihat penyajian laporan biaya manufaktur di dalam laporan perusahaan manufaktur, ya, kita bisa lihat lebih lanjut. Ya, sebagai contoh, di sini ada income statement sebuah perusahaan. Ya, ini adalah laporan laba rugi secara garis besar yang terdiri dari pendapatan penjualan, ya, dikurangi dengan COGS, lalu kita peroleh gross margin, dikurangi selling and administrative expenses, kita memperoleh income before tax expense, ada income tax expense, dan kemudian kita peroleh net income. Kalau kita ingat bagian pertama, ya, komponen biaya di laporan laba rugi ini tercermin di ada COGS, ada selling and administrative expense, lalu ada income tax expense. Ini semuanya adalah biaya yang kemudian menjadi beban ketika dijual, cost of goods sold, ya, menjadi beban secara periodik, ini pun menjadi beban secara periodik. Maka ini adalah contoh dari product cost, sementara yang dua ini contoh dari period cost. Nah, kita akan fokus di bagian COGS, karena kita bicara tadi product cost di manufacture. Ya, bagaimana perusahaan manufaktur menghasilkan produk dan tentunya ada biaya untuk menghasilkan produk tersebut. Ya, nah ini kita lihat ada beban dari produk yang terjual adalah dalam bentuk COGS, diketahui angkanya 415.010 dolar, ya, 415.000 dolar, ya, kurang lebih 415.010 dolar. Nah, kalau kita rinci lebih jauh angka ini, maka kita akan peroleh COGS ini diperoleh dari persediaan barang jadi, ya, ditambah dengan barang jadi yang selesai diproduksi pada periode itu, sehingga tersedialah barang jadi yang siap untuk dijual, dikurangi yang masih tersisa di gudang, barang jadi di gudang, maka inilah yang terjual. Ya. Nah, kalau perusahaan dagang kan lebih simpel, ya. Persediaan awal ditambah pembelian, tersedia barang untuk dijual, dikurangi persediaan akhir, diperoleh COGS. Nah, dengan konsepsi yang hampir sama, tapi ini konteksnya adalah barang jadi, lalu kemudian bukan pembelian, tetapi justru cost of goods manufacture, jadi hasil produksi, diperolehlah barang jadi total, dikurangi dengan yang masih ada di gudang, yang belum terjual, maka inilah yang terjual. Nah, kalau kita dalami lagi, ya, kalau finished good inventory kita peroleh gitu, ya, saldo awal akhirnya. Nah, ini cost of good manufacture ini dari mana nih sumbernya? Nah, kalau kita dalami lagi, cost of good manufacture ini diperoleh dari proses produksinya, ya, yaitu dari tadi direct material berapa yang digunakan, lalu direct labor berapa yang
digunakan, lalu total manufacturing overhead, ya, maka diperoleh total manufacturing cost, berapa biaya produksi pada tahun itu. Nah, tapi kemudian jangan lupa ada work in process di awal ya. Jadi kan manufacturing cost ini digunakan untuk mengkonversi WIP menjadi barang jadi. Ya, termasuk yang ada di saldo awal, WIP yang ada di awal periode ya. Menjadi total berapa yang di manufacture, tapi kemudian ternyata di akhir masih juga ada barang yang belum selesai. Nah, berarti ini juga belum menjadi cost of good manufacture. Kita kurangi dengan yang masih belum selesai. Berapa nilai WIP yang belum selesai. Nah, inilah total biaya produksinya. Nah, kalau kita dalami lagi nih, raw material use, ini sama seperti kayak perusahaan dagang. Dari mana memperoleh angka raw material yang digunakan? Ya, adalah saldo awal, bahan baku, ditambah dengan pembelian yang kita lakukan pada periode berjalan, berarti ini adalah raw materials yang tersedia untuk produksi, lalu ternyata di akhir ada sisa sedemikian, maka yang digunakan adalah selisih antara yang available dengan sisa di gudang. Ya, ini untuk tadi memperoleh nilai raw material use-nya. Total manufacturing overhead itu tadi juga dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdiri dari banyak komponen biaya. Nah, ini adalah rincian komponen biayanya. Ada indirect material, ada indirect labor, tadi ada other manufacturing overhead. Nah, contohnya ini adalah depresiasi bangunan pabrik, depresiasi peralatan, ya, ada utilities, air, gas, listrik, dan lain-lain, dan kemudian juga asuransi pabrik, ya, misalnya atas bangunan pabrik atau atas peralatan. Ini adalah total manufacturing overhead cost-nya. Demikian untuk bagian kedua, ya. Jadi kalau kita simpulkan, bagian kedua membahas lebih lanjut konsepsi biaya, klasifikasi biaya, jenis biaya dalam konteks perusahaan manufaktur. Secara garis besar, klasifikasinya terdiri dari direct material, ya, direct labor, dan manufacturing overhead. Manufacturing overhead-nya dirinci lagi, ada subkelompoknya, ada indirect material, indirect labor, dan other cost. Nah, gabungan dari kelompok utama ini juga menghasilkan klasifikasi tambahan, ya, yaitu ketika kita gabungkan direct material dengan direct labor itu mencerminkan prime cost, sementara kalau direct labor dengan manufacturing overhead mencerminkan conversion cost. Nah, flow dari cost tersebut adalah seperti yang digambarkan di slide, ya, bahan baku, tenaga kerja, overhead menghasilkan WIP, WIP terus diproses menjadi barang jadi lalu kemudian dijual. Dan proses ini digambarkan di dalam laporan keuangan, ya. Dimulai dari, kalau kita balik di sini, dimulai dari kalau untuk direct material, ya, untuk mengetahui berapa yang digunakan dalam produksi, ya, schedule-nya kira-kira seperti ini. Untuk direct labor langsung berapa biaya direct labor yang dikonsumsi dalam proses produksi. Untuk total manufacturing overhead, terdiri dari detailnya, di dalamnya ada indirect material, direct labor, dan other manufacturing overhead, sehingga akhirnya diperolehlah total cost of good manufactures-nya, yang berapa biaya dari barang yang diproduksi, dengan memperhatikan saldo awal dan saldo akhir WIP. Lalu ketika kita hubungkan dengan finished good, dengan barang yang sudah jadi, ya, dengan memperhatikan barang jadi awal dan barang jadi di saldo akhir, maka diperoleh berapalah COGS-nya, ya, sehingga bisa dimasukkan ke dalam komponen penyajian COGS seperti berikut.